لعلك لكون شركا في الإسلام. Munafik adalah seri film hantu supernatural Malaysia tahun 2016 yang disutradarai oleh Syamsul Yusuf. Ia sekaligus sebagai pemeran utama dalam penggarapan film ini dengan karakter yang bernama Adam yang bekerja sebagai salah satu tokoh masyarakat, yakni sebagai Ustadz Ruqyah. Ia juga mempunyai istri yang bernama Zulaikha dan satu anak yang bernama Amir dan juga teman dekat yang bernama Asman serta pasien yang bernama Maria. Gitu dulu pengenalannya, lanjut ke jalan ceritanya. Awal film diperlihatkan Adam dan keluarganya ditimpa kecelakaan. Karena kecelakaan inilah istri Adam terluka cukup parah. Hingga akhirnya Adam menuntunnya mengucap kalimat syahadat kepada istrinya karena ia tahu istrinya tidak akan bertahan lebih lama lagi, dan benar saja istrinya pun meninggal dunia setelah itu. Film berlanjut 3 bulan kemudian. Pada titik ini tokoh-tokoh baru mulai bermunculan, salah satunya adalah Maria. Maria adalah anak dari pria yang bernama Pak Usman. Pak Usman sendiri sudah menikah lagi dengan istri yang bernama Zati. Dengan kata lain, di sini Maria adalah anak tiri dari Zati. Sebagaimana anak tiri biasanya, Zati pun sama, yakni memandang sebelah mata kepada anak tirinya. Setelah menyajikan teh buat sang ibu, Maria masuk ke dalam rumah dan secara tidak sengaja menemukan kotak kayu di lorong rumahnya. Setelah ia menemukan kotak kayu tersebut, ada sosok penampakan yang cukup membuat kaget. Dan untungnya Zati datang mengambil kotak kayu tersebut. Entah apa isi dari kotak kayu tersebut karena Maria belum sempat untuk membukanya. Film beralih kepada Adam dan anaknya bahwa mereka berdua merindukan Zulaikha. Namun Adam mempertegas kepada anaknya harus bisa merelakan ibunya. Keesokan harinya Adam dan anaknya Amir berziarah ke makam ibunya dan secara tidak sengaja bertemu dengan Syah. Syah adalah salah satu pasien Adam yang mana istri Syah pernah diruqyah oleh Adam sebelumnya dan kini sudah sembuh. Syah pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Pembicaraan pun ditutup ketika Syah menanyakan kepada Adam kenapa tidak meruqyah lagi. Adam pun terlihat gelisah dan aneh. Kemudian Adam langsung pergi tanpa ada sepatah kata pun. Semenjak kehilangan istrinya, sifat Adam pun berubah menjadi pemarah dan pendendam. Asman yang merupakan teman dekat Adam datang ke rumah Adam untuk menasehatinya. Setelah dinasehatin, Adam masih belum bisa terima akan kehilangan istrinya dan selalu menyalahkan orang yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Asman pun meyakinkan Adam untuk tidak menyimpan rasa dendam, tetapi Adam masih ngotot bahwa Adam masih belum bisa terima akan hal itu. Beberapa hari kemudian, Adam pun pergi ke masjid untuk bertemu imam masjid dan ia mengungkapkan isi hatinya kepada sang imam bahwa ia belum bisa merelakan istrinya dan belum bisa memaafkan orang yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Segala jawaban kehidupan ada dalam Al-Quran dan Allah telah beri jawaban pada soalan kamu tadi, Adam. Allah berfirman yang dia tidak akan bebankan seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Minta pertolongan dari Allah untuk lapangkan dada dan tenangkan hati. Menurut sang imam, Adam tidak akan menemukan ketenangan hati jika ia tidak bisa memaafkan apa yang terjadi. Seperti biasa, Adam masih ngotot dengan pendiriannya, tetapi pada scan ini Adam mulai menunjukkan rasa belas kasihnya dengan mengeluarkan air mata. Malam pun tiba, film beralih kepada Maria yang saat itu Maria baru saja pulang dari kantornya dan tiba-tiba ban mobil yang dinaiki Maria pun pecah hingga akhirnya ia terbawa ke sebuah terowongan hingga ia pun harus berhenti. Dari sinilah teror untuk Maria dimulai. Tiba-tiba ada sebuah bola basket di ujung terowongan dan ada anak kecil dengan muka separuh terluka. Awalnya Maria merasa aman karena ia berada di dalam mobil, namun teror berlanjut hingga Maria merasa ketakutan.
Untung bos Maria yang bernama Fazli berpapasan dengan Maria dan mengantarnya pulang. Esok harinya Fazli datang ke rumah Maria dan bertemu dengan ibu tirinya yang bernama Zati. Di sana ia membahas maksud hatinya yang ingin melamar Maria. Tetapi Zati bilang saat ini kondisi Maria masih belum baikan. Di lain sisi, film menuju kepada Adam yang mana Amir membangunkan ayahnya karena memberitahukan bahwa kakeknya datang ke rumah. Kakeknya sendiri datang ke rumah Adam karena permintaan dari istrinya atau ibu Adam, sebab ibu Adam sempat bermimpi buruk tentang Adam. Setelah ayah Adam menanyakan kabar Adam, semua dijelaskan dengan keadaan yang baik-baik saja. Malam pun tiba, film beralih ke Maria. Keadaan pun mulai mencekam saat Maria berdoa hingga terhenti karena banyaknya gangguan makhluk halus. Dari pintu yang terbuka sendiri, kursi yang bergoyang sendiri, membuat nuansa film horor semakin mencekam sampai akhirnya ada sosok yang menyentuh tangan Maria hingga tangan Maria berubah menjadi merah. Maria pun ketakutan setengah mati dengan keadaan tersebut hingga akhirnya muncul sosok yang mengganggu Maria selama ini, yakni iblis jahat dengan memiliki tanduk sontak membuat Maria pingsan hingga terbujur kaku. Zati pun panik ketika mendengar teriakan yang bersumber dari kamar Maria. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung pergi ke kamarnya dan benar saja Maria sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Maria pingsan dan terbujur kaku dan tidak sampai di situ saja, ia juga dirasuki oleh iblis jahat. Melihat keadaan ini, Zati pun menelpon imam masjid. Sang imam pun langsung mengabarkan kepada Adam untuk menangani masalah ini. Namun Adam menolak secara halus permintaan sang imam dan ia menyarankan kepada Ustadz Syaiful. Namun sang imam menjelaskan bahwa Ustadz Syaiful masih berada di tanah suci Mekah dan satu-satunya orang yang bisa hanyalah Adam. Di saat Adam ragu, ayahnya memberikan dorongan semangat agar tidak menyia-nyiakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam. Singkat cerita, Adam bersama Asman datang ke rumah Zati. Pas di kamar Maria, ia melihat Maria duduk di pojokan sambil menangis. Di sini, Maria mulai mengeluhkan kalau ia sedang diganggu oleh jin kiriman dari sang pemuka agama yang ada di daerahnya yang suka kepadanya. Maria juga menjelaskan kalau ia sudah rajin beribadah namun masih saja diganggu. Adam tahu kalau yang bicara di sini bukan Maria, melainkan sosok iblis yang mendiami tubuh Maria yang bertujuan untuk menyesatkan. Tepat setelah Adam membacakan doa, langit-langit kamar Maria berderu dan kemudian tiba-tiba Maria menghilang dari pandangan selama beberapa saat. Dan saat ia muncul, ia berbicara dengan nada bicara yang aneh seolah-olah itu bukan dia. Pada momen ini keseruan film terlihat dari Asman yang terlempar ke dinding kamar sampai kacanya pecah hingga Maria merayap di dinding kamarnya. Setelah iblis itu menyampaikan maksud dan tujuannya, yakni dengan mengatakan akan datangnya Dajjal, ia pun berhasil ditaklukkan oleh Adam dan juga Asman. Untungnya Maria kembali ke diri dia yang sebelumnya, tetapi di sisi lain ia juga terkena dampak, yakni dengan bermuntahkan darah yang diiringi dengan paku. Setelah keadaan selesai, Adam memberitahukan kepada sang imam jika Maria telah dikirimi sihir. Zati berterima kasih kepada Ustadz Adam karena sudah berhasil mengusir iblis tersebut dari diri Maria, dan ia juga berharap agar Ustadz Adam berkenan datang kembali untuk merawat Maria. Sesaat sebelum mereka pulang, tiba-tiba Fazli datang. Di sini Fazli mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pemuka agama seperti Adam dan juga Asman, yang mana menurut pandangannya mereka hanya mencari keuntungan dengan bermodalkan agama semata. Keesokan paginya ayah Adam masuk ke dalam kamar Adam untuk mencari sesuatu yang merubah sikap dari anaknya. Ternyata benar saja, ia menemukan foto dan beberapa surat untuk istrinya. Adam pun masuk ke dalam kamarnya, lantas merampas surat tersebut dari tangan ayahnya dan mempertanyakan apa salahnya menulis surat untuk istrinya. Ayahnya pun gak suka kalau anaknya terlalu berlebihan dalam bersedih hingga berlarut-larut di dalamnya hingga ia berubah dari biasanya. Begitu juga dengan keluarga Maria, kondisinya
memanas saat Zati menuduh Maria mencuri kotak kayu yang ditemukan Maria sebelumnya. Tetapi Maria menjelaskan bahwa ia tidak mengambilnya. Di tempat lain diperlihatkan Fazly kesal melihat lamarannya dengan Maria tidak kunjung diterima. Bahkan teman-temannya sampai meledek dia dengan berkata kalau Fazly hanya memanfaatkan Maria karena Maria termasuk orang kaya. Hingga akhirnya Fazly sangat emosi mendengar ledekan teman-temannya sampai ingin membunuh temannya sendiri. Padahal itu hanya bercanda saja. Alhasil temannya terluka parah karena dipukul berulang kali dengan asbak oleh Fazly. Meskipun Maria sudah diruqyah oleh Adam, namun ia masih menunjukkan sikap yang aneh. Ketika malam hari, ia berjalan ke halaman rumah sendirian dan terlihat oleh Zati. Ia pun segera menghampiri Maria dan berkata, "Mau kemana malam-malam begini?" Dan ia malah bersiul dan menjawab yang enggak-enggak. Setelah itu, ia menampar Zati dan menyeret kepalanya sampai depan rumahnya. Di sini kita tahu bahwa iblis yang merasuki tubuh Maria masih belum keluar. Teror dari si iblis itu tidak hanya sampai di situ. Sang imam yang hanya sebagai penghubung antara Maria dan Adam pun ikut terseret ke dalam masalah. Hingga akhirnya sang imam diganggu saat dalam perjalanan. Alhasil, iblis berhasil membuat sang imam meninggal dunia dengan membuat mobilnya kecelakaan terjun ke dalam jurang. Teror dari iblis tidak hanya sampai di situ. Ia juga memfitnah Adam dengan memberitahukan Fazly dari telepon Maria bahwa Maria sudah tidur dengan Adam. Sontak saja ini membuat Fazly emosi dan marah besar kepada Adam. Inilah sebab ia tidak suka dengan pemuka agama, dan ditambah lagi dengan kabar ini, rasa emosionalnya pun semakin menjadi-jadi. Zati pun mengadukan kepada Utsman, ayah Maria, tentang kelakuan Maria yang semakin aneh, serta ia berencana memanggil Ustadz Adam karena ia merasa bahwa Maria harus diruqyah lagi. Ia pun juga mengeluhkan tentang kotak kayu yang belum juga ditemukannya. Di sini masih menjadi rahasia apa sebenarnya isi dari kotak kayu tersebut, hingga membuat Zati merasa gelisah tanpa adanya kotak kayu itu. Pada malam itu juga, Adam datang ke rumah Maria untuk menjenguknya. Sembari ia membacakan doa, tiba-tiba badan Maria terlempar dari tempat tidurnya. Iblis pun kembali mengambil alih badan Maria. Adam yang tahu akan hal ini segera melakukan proses ruqyah pada tubuh Maria. Syukurnya, iblis itu pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Maria. Namun, di kondisi lain, Utsman ayah Maria tiba-tiba menghilang dari rumahnya, dan ia segera memutuskan mencari ayah Maria dengan mobil. Saat di perjalanan, tiba-tiba Utsman menelpon Adam untuk mengabarkan bahwa sang imam telah meninggal dunia. Masalah pun datang bertubi-tubi dan tidak sampai di situ saja. Anak Adam, Amir, pun tiba-tiba menelpon Adam dan menanyakan kapan pulang karena ia sedang bersama ibunya. Mendengar akan hal itu, Adam semakin kesal akan tingkah Amir yang selalu berhalusinasi dengan ibunya. Akhirnya, setelah ia memarahi Amir, ia pun nekat untuk mengambil tindakan yang jauh dari keimanannya, yakni menggali kuburan ibunya untuk mengabulkan keinginan anaknya. Sesampainya ia di rumah, ia menyeret Amir dengan nada yang marah untuk menjumpai mayat ibunya agar ia melihat kenyataan bahwa ibunya telah meninggal dunia, sekaligus meminta lagi untuk tidak pernah menanyakan ibunya lagi. Amir yang melihat akan hal itu sontak membuatnya menjadi syok dengan perlakuan ayahnya, hingga akhirnya ia mencekik leher Amir sampai enggak bernyawa lagi. Tapi untungnya peristiwa yang terjadi ini hanya sebuah mimpi. Tapi yang kita tahu pasti bahwa Adam memang diuji dengan kesabaran yang tinggi, hingga hal yang bertolak belakang dengan keimanannya saja sampai terfikirkan. Sampailah Adam pada pemakaman sang imam. Ia mengalami cekcok dengan Asman, sedangkan Adam sendiri tidak terima ketika Asman mengungkit-ungkit soal istrinya. Dari kejauhan juga Adam sempat melihat Syah dan ayahnya sedang berbicara tentang hal yang ia tidak ketahui. Film beralih kepada Zati yang sedang berdebat mengenai mimpi Maria tentang Tuhan, dan di sini Zati sempat marah karena pertanyaan Maria mulai menyimpang. Karena perlakuan Zati ini membuat Maria sampai sedih hingga ia meminum obat antidepresi. Namun nggak lama setelah ia meminum obat tersebut, tiba-tiba ia diteror kembali dengan iblis yang menyerupai Zati berdiri dengan membawa pisau. Sontak membuat Maria kaget dan ia berlari ke dapur untuk mengambil pisau untuk membela diri. Tetapi bukan untuk membunuh, justru Zati datang dengan membawa air yang sudah dibacakan Yasin
vaksin untuk Maria. Di titik ini, Maria pun tidak tahu apa yang terjadi lagi dengan pikirannya. Masalah Adam pun berlanjut lagi. Sampainya Adam di rumah, ia disambut oleh Fazly yang termakan fitnah oleh omongan Maria dengan asumsi bahwa Adam telah meniduri Maria. Tidak tanggung-tanggung, Fazly langsung mencekik leher Adam. Namun sebelum pertengkaran semakin parah, Amir dan kakeknya pun datang menghampiri mereka berdua. Dan Fazly pun melihat dan langsung pergi. Kemudian ayahnya ingin memberitahu sesuatu kepada Adam. Sebelum ayahnya menyampaikan maksud dan tujuannya, Adam tiba-tiba mendapatkan telepon dari polisi bahwa Pak Usman, ayah Maria, telah ditemukan. Adam pun bergegas langsung ke rumah Pak Usman. Sebelum bertemu Pak Usman, Zati dan Maria pun mengeluhkan masalah akan hal ini. Zati menganggap kalau ada ustadz lain yang menghancurkan keluarganya. Entah siapa yang dimaksudkannya karena mereka tidak langsung menyebutkannya. Kemudian Adam meninggalkan mereka berdua untuk bertemu Pak Usman. Keadaan pun mulai membingungkan ketika Adam sampai di kamar Pak Usman. Adam tidak menjumpai siapa-siapa. Hanya saja Adam menjumpai peci yang biasa Pak Usman pakai. Ketika Adam bilang tidak menjumpai siapa-siapa di kamar Pak Usman kepada Zati dan juga Maria, tiba-tiba peci Pak Usman yang Adam bawa berubah menjadi batu nisan. Dan di saat itu juga tiba-tiba Adam mendapat telepon yang ternyata telepon tersebut berasal dari Zati yang memberitahukan kalau Maria ingin bunuh diri. Sontak ini membuat Adam bingung bahwa ini semua hanya halusinasi. Film beralih kepada Maria yang saat ini berada di rumah sakit. Ia merasa aneh yang sekaligus membuatnya penasaran hingga ia keluar dari kamarnya. Rasa penasaran itu pun berubah menjadi ketakutan setelah ia dihantui di sepanjang lorong rumah sakit. Ia pun bertahan dengan berlarian hingga ia terbawa ke sebuah ruangan yang tidak lain adalah ruang mayat. Setelah kejadian itu, Adam pun datang untuk menjumpai Maria di rumah sakit, tetapi ia tidak menemukannya dan ia hanya bertemu Zati seorang diri. Dan di scan ini, kotak yang selama ini dicari Zati dibawa oleh Adam yang mana isinya adalah jimat untuk penangkal diri. Adam pun menasehati Zati agar tidak menyekutukan Allah dengan penangkal ataupun jimat. Selesai menasehati Zati, Adam pun tiba-tiba ditelepon oleh Maria. Ia ingin diselamatkan sekaligus ingin menceritakan kejadian sebenarnya yang selama ini ia pendam. Tanpa berpikir lama, ia pun langsung datang untuk menjumpai Maria di tempat yang diceritakan oleh Maria. Saat di perjalanan, ia ditelepon lagi oleh ayahnya agar segera pulang karena ada syah di rumahnya. Tetapi Adam menolak karena Adam sedang ada urusan dengan Maria dan sangat mendesak. Sampailah Adam di tempat yang diceritakan oleh Maria. Di sini terlihat bangunan tua yang kosong. Dengan berbekalkan senter, Adam pun menyusuri bangunan tersebut untuk mencari Maria, yang sampai akhirnya ia bertemu dengannya. Dan kemudian ia membawa Maria untuk mencari jalan keluar. Saat ingin mencari jalan keluar, tiba-tiba Maria tertinggal dan Adam pun terlempar dan terseret hingga terbentur tembok sampai ia terbawa ke suatu tempat ritual yang berisikan tulang serta mayat-mayat. Sementara itu Maria terjatuh hingga sekarat. Di masa-masa akhir Maria ini, ia mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kepada Adam, bahwa ternyata selama ini Marialah yang menyebabkan kecelakaan Adam dan keluarganya hingga membuat istrinya meninggal dunia. Dan disinilah alur cerita yang tidak terduga. Ternyata ayah Marialah yang menjadi sumber utama dari kejadian ini semua, bahwa Pak Usman adalah orang yang menyuruh Maria untuk membunuh Adam. Hanya saja upayanya gagal karena bukan dia yang meninggal, melainkan istrinya saja yang meninggal dunia. Pak Usman jugalah yang menjadi dalang dari terornya iblis selama ini. Ia juga menjelaskan kalau Adam adalah orang yang harus dihancurkan karena ia adalah pengganggu baginya, sebab ia ingin warga kampungnya tidak lagi mempercayai agama. Dan perjanjiannya dengan iblis tidak hanya sampai di situ saja. Ia juga diharuskan membunuh semua muslim yang beriman supaya dia bisa kaya dan mendapatkan apa yang diinginkan Pak Usman. Dengan geram melihat Adam, Pak Usman langsung memanggil iblis sekutunya untuk menyantet Adam hingga akhirnya Adam memuntahkan darah. Dari sini Adam mencoba untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan berserah diri kepada Tuhan. Kemudian Pak Usman akan menghantam kepala Adam dengan batu yang sangat besar. Sebelum itu terjadi, pertolongan Tuhan pun datang. Pak Usman yang akan menghantam kepala Adam dengan batu tiba-tiba tersambar oleh petir yang mengakibatkan sekujur tubuh Pak Usman hangus. Dan sontak Adam pun langsung mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan pertolongan. Setelah kejadian itu, ayahnya pun datang
datang bersama Syah dan menghampirinya, dan ia pun menceritakan apa yang sebelumnya sempat ia ingin ceritakan. Jadi selama ini Amir yang disangkakan bersama Adam selama ini juga sudah meninggal dunia bersama dengan ibunya. Seperti yang dilihat Syah waktu ia pergi ziarah di makam ibunya, bahwa ia melihat Adam pergi sendirian namun bertingkah aneh seolah-olah ia sedang bersama anaknya. Dan ayahnya pun menjelaskan bahwa ayahnya datang ke rumah Adam bukan dari permintaan ibunya, melainkan permintaan dari Syah. Jadi di sini kita tahu bahwa Syah bermaksud baik kepada Adam selama ini. Akhirnya semua terungkap dan film pun berakhir dengan Adam yang sudah mengikhlaskan semua yang terjadi. Buat film yang satu ini ceritanya benar-benar tidak disangka. Orang yang menjadi tokoh antagonisnya malah tidak sering muncul, seolah-olah ia mengendalikannya di balik layar film. Untuk cerita ini dengan nuansa Islami, ini adalah salah satu rekomendasi untuk kalian tonton ya guys. Semoga kalian mendapatkan pelajaran dari film ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.